Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul mannan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh dawil fadli wal irfan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jamaah sidang salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat di mana kita ini menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh pengikutnya istiqomah, insyaallah termasuk kita di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Salah satu karakteristik ajaran Islam adalah bersifat tawazun, yang artinya seimbang. Dalam hal ini Islam ajarannya seimbang, yaitu antara doktrin dan perintah berpikir. Setiap agama punya doktrin, tidak hanya Islam. Agama yang lain, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya, Yahudi termasuk, semua punya doktrin. Termasuk agama Islam juga punya doktrin. Apa doktrin dalam agama Islam? Dalam hal akidah misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu doktrin akidah dalam agama Islam. Islam dengan wahyu dari Allah lewat Al-Quran mengajarkan kepada kita konsep tauhid yang benar, yaitu di mana Allah mengajarkan bahwa Allah itu esa. Esa itu tunggal. Tunggal itu nggak ada temennya. Lam yalid walam yulad, nggak punya anak dan nggak diperanakan. Allah tempat bergantung dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Nah, itu adalah doktrin akidah dalam agama Islam. Dalam agama lain juga ada doktrin juga. Contoh, tetangga sebelah misalnya, ya doktrinnya apa? Trinitas umpamanya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Ruh Kudus. Terus tetangga sebelah lagi, belah sonoan lagi, Yahudi maksudnya. Apa doktrinnya? Doktrin mereka itu Allah punya anak perempuan, yaitu malaikat. Allah punya anak laki-laki, namanya Uzair. Mengimani Uzair sebagai anak Allah itu salah satu konsep keimanan agama Yahudi. Nah, itu doktrin-doktrin dalam setiap agama. Belum lagi agama-agama ardi, agama-agama yang lain, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Mereka juga punya doktrin. Nah, bedanya dengan agama Islam, Islam itu di samping ada doktrin, Islam juga perintahkan kita untuk berpikir. Sehingga banyak ayat-ayat yang memerintahkan afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Tidakkah kalian menggunakan akal? Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian merenungkan? Jadi doktrin-doktrin yang diajarkan dalam Al-Quran itu disuruh teliti,
Disuruh apa? Dalami, pelajari dengan cermat, gunakan akal buat belajar, kritisi gitu loh. Jadi doktrin-doktrin akidah yang sudah diajarkan dalam Islam itu dikritisi. Dan di dalam Islam, semakin orang mengkritisi ajaran Islam, semakin yakin. Kita didoktrin dengan konsep akidah kita. Semakin kita pelajari ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, dan sebagainya, semakin kita pelajari, ujung-ujungnya kita semakin yakin dengan agama kita. Nah, berbeda dengan agama yang lain yang hanya menang di doktrin doang. Mereka mendoktrin supaya umat itu percaya dengan konsep akidah mereka. Mendoktrin umatnya untuk percaya kepada pemahaman keyakinan mereka. Tapi mereka dilarang untuk berpikir. Ya, dilarang untuk berpikir. Hanya disuruh percaya saja, tapi nggak boleh berpikir. Nah, mungkin buat orang orang awam dah, jangan orang bodoh dah ya. Mungkin buat orang awam oke-oke aja, ya namanya orang nggak punya nggak ada minat untuk mendalami agama. Dia percaya aja apa yang didoktrinkan oleh agama mereka, percaya saja udah. Tapi tidak demikian dengan orang-orang yang ingin lebih tahu lebih dalam. Mereka tidak cukup dengan doktrin, nggak puas dengan doktrin-doktrin dari pastor mereka, dari tokoh-tokoh agama mereka, oleh kitab suci mereka, nggak puas. Mereka pengen tahu lebih jauh lagi tentang akidah yang mereka percaya, tapi setengah yakin, barangkali begitu ya. Ya karena begini Pak, kalau kita mau jujur nih ya, penganut agama lain itu, mereka nggak ada keyakinan, mereka hanya percaya tapi nggak yakin, kan beda tuh ya. Percaya dengan yakin beda. Kalau percaya cuma sekedar percaya, tapi kalau yakin sampai menghujam ke hati. Yakin itu diawali dari ilmu. Orang yakin kalau benar-benar mengetahui, itu baru yakin. Nah, makanya banyak fenomena penganut-penganut agama lain karena tidak puas dengan ajaran ajaran akidah mereka yang nggak masuk akal, akhirnya mereka mencari keyakinan lain. Nah, ini banyak Pak. Ya, banyak sekali. Contoh ya. Mubalighah kita, Ibu Irena Handono ya. Beliau itu mantan biarawati. Beliau penasaran dengan konsep trinitas. Bagaimana sih yang dia maksud dengan Tuhan itu? Tuhan tiga dalam satu dalam tiga, bingung ya. Dia tanya sama pastor, dia diomelin sama pasturnya. Nggak boleh kamu nanya-nanya begitu. Itu doktrin gitu. Percaya nggak percaya, harus percaya. Nah, orang yang cerdas nggak bisa begitu aja. Dia harus tahu. Bagaimana saya bisa yakin kalau otak saya nggak bisa terima, kalau nalar saya nggak bisa terima, begitu. Akhirnya dia pelajari lagi kitab suci, makin ragu lagi. Nah, itulah kalau agama yang tidak asli, agama yang bukan dari Allah, apalagi yang konsep akidahnya sudah amburadul, semakin dipelajari semakin bingung. Beda dengan Islam, semakin dipelajari semakin yakin orang. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berawal dari keraguan terhadap agamanya, kemudian dia kritisi, makin ragu lagi, akhirnya dia pindah kepada agama yang lain. Dan kebetulan setelah dia mempelajari agama demi agama, mentok di agama Islam, ini agama paling benar nih. Ya. Rata-rata begitu, Pak. Ibu Rena Handono ya. Termasuk mubalik kita, Ustadz Yahya Waloni misalnya. Beliau itu mantan pendeta dan doktor di bidang teologi Kristen. Ya. Seorang pendeta dan doktor di bidang teologi Katolik. Bahkan disertasi beliau membahas tentang ketuhanan dalam agama beliau. Semakin dibahas semakin bingung dia. Nah, yaitu kalau agama yang tidak asli, bukan dari Allah, ya begitu. Semakin dikritisi malah tambah bingung. Begitu dia pelajari Islam, yakin dengan Islam, mantap dia pilih Islam. Nah, itu bedanya. Nah, apalagi Pak, kalau kita bandingkan, ya kan ada kelompok mu'alaf, ada kelompok murtadin, ya kan? Ada orang non-Islam yang masuk Islam, dan ada orang Islam yang keluar dari agama Islam. Ada mu'alaf, ada murtadin. Ini kalau kita mau teliti Pak, motivasi itu beda 180 derajat. Orang mu'alaf masuk Islam, motivasinya apa?
mencari kebenaran. Mulia. Motivasinya mulia, mencari kebenaran. Tapi beda dengan orang Islam yang murtad. Apa dorongannya? Kalau enggak urusan perut, urusan yang di bawah perut, gitu kan? Di bawah pusar. Kalau bukan karena urusan duit, urusan perempuan, gitu kan? Pengen dapat kerjaan yang enak, syaratnya harus pindah agama, dia mau. Ya kan? Ada orang yang hidup miskin, diiming-imingi, dapat beasiswa, dapat santunan, syaratnya pindah agama, dia mau. Urusannya nggak jauh dari perut. Atau ada juga yang pindah agama karena demenannya, ya kan? Karena kekasihnya, karena pacarnya. Dia demen sama perempuan yang non-muslim, lalu dia murtad. Atau sebaliknya, perempuan muslimah, dia demen sama laki-laki non-muslim, demi untuk bisa menikah dengan yang dia sukai, dia murtad. Motivasinya hina. Karena perut atau yang di bawah pusar. Nafsu. Pokoknya motivasinya karena nafsu dah. Nah itu bedanya. Nah beda. Jadi kalau orang yang mu'alaf, motivasinya karena mencari kebenaran. Ya walaupun ada juga sih karena pengen kawin juga ada. Ya sama ya. Tapi lebih banyak karena ingin mencari kebenaran. Coba tuh saudara kita dari Kompuser misalnya. Beliau masuk Islam kenapa? Setelah meyakini Islam agama benar. Beliau ragu dengan agamanya, lalu dia pelajari Islam, dia pengen masuk Islam, tapi dia pengen yakin dulu. Dia nggak mau Islam itu sebatas KTP, nggak mau dia. Dia pengen masuk Islam, tapi dia yakin dulu, maka dia pelajari dulu. Dia belajar, setelah betul-betul yakin, baru bersyahadat. Nah yang kayak begini baru mantap iman nih. Ya, ketimbang yang Muslim sejak lahir, ya Pak ya. Kan banyak ya, kayak kita kan keturunan, apa namanya, Islam keturunan kan. Islam kita Islam keturunan, karena emak bapak kita Islam gitu kan. Nah, orang-orang yang mu'alaf itu karena ingin mencari kebenaran. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari sisi sains dan ilmu pengetahuan, banyak cerdik pandai para ilmuwan yang masuk Islam. Semula agamanya non-Islam, tapi karena dia meneliti tentang Islam, ketemulah kebenaran, masuk Islam. Contoh, dulu ada seorang ilmuwan namanya Dr. Maurice Bucaille, seorang Katolik yang berkebangsaan Prancis. Dia seorang arkeolog, ahli ilmu arkeologi. Ya, suatu ketika dia ingin meneliti ayat, ya, yang menjelaskan bahwa jasad Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah supaya untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Kan Fir'aun itu kan orang yang kurang ajar, orang yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, pengen disembah, ya kan? Nah, ketika Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah selamatkan dia, itu ada ayatnya. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kamu nanti. Nah, ini Maurice Bucaille, Dr. Maurice Bucaille penasaran, apa betul Firaun itu tenggelam, gitu kan? Apa betul informasi di Al-Quran itu? Nah, maka dia coba, dia teliti. Dia pinjam muminya Firaun dari pemerintah Mesir waktu itu, dia teliti dengan teori-teori arkeologi, dan di samping itu juga dia menemukan di celah-celah tulang Fir'aun itu ada serpihan garam. Ada serpihan garam. Nah, disitulah dia yakin bahwa Fir'aun itu memang betul-betul ditenggelamkan dahulunya. Dan jasad Fir'aun memang diawetkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah agar menjadi pelajaran bagi manusia supaya tidak ada lagi manusia yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Nah, dari situlah Dr. Maurice Bucaille masuk Islam. Percaya dengan kebenaran ajaran Islam, percaya dengan Al-Quran. Nah, disinilah Al-Quran membuktikan kemukjizatannya. Jadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran, ya Pak. Nabi memang punya mukjizat seperti Isra Mi'raj, gitu kan. Kemudian Nabi juga pernah membelah bulan dibelah jadi dua. Nabi juga pernah memberi minum sahabat dari air yang keluar dari sela-sela jari beliau. Nabi pernah memberi makan para sahabat dengan satu butir kurma, dimakan rame-rame tapi kenyang. Itu mukjizat Nabi Muhammad.
Tapi ada lagi mukjizat yang jauh lebih besar, yaitu mukjizat Al-Quran. Nah, dari sisi apa kemujizatannya? Pertama, Quran itu kemujizatannya dari sisi bahasa. Karena dahulu orang Arab Quraisy itu sangat ahli di dalam membuat syair. Tapi ketika turun Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran jauh lebih indah daripada syair-syairnya orang Arab Quraisy. Maka kemampuan orang Quraisy dikalahkan oleh Al-Quran. Lalu kemujizatan Al-Quran yang kedua dari sisi informasi ilmiah. Jadi dalam Al-Quran itu ada teori-teori sains, teori-teori ilmu pengetahuan yang saat ini baru bisa dibuktikan. Kalau dulu Pak, umat Islam, para sahabat ya, ketika diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi menyampaikan pada sahabat, mereka hanya apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Sami'na wa amanna, kami dengar, kami percaya. Nggak ada apa namanya sifat kritis dulu mah. Kenapa? Karena Nabi orang yang sangat jujur. Beliau sudah sangat percaya kepada Nabi, begitu. Nah, tapi saat ini informasi-informasi ilmiah yang ada di dalam Al-Quran diteliti oleh para ilmuwan dan ternyata benar adanya. Seperti mumi Fir'aun, benar ternyata Fir'aun itu ditenggelamkan di Laut Merah. Lalu ada lagi teori tentang kejadian manusia, kan? Dalam surat Al-Mu'minun itu ada ya, bahwa manusia itu pertama dari segumpal darah, kemudian daging, kemudian tulang, kemudian kulit, dan seterusnya. Ternyata itu diteliti dengan ilmu kedokteran benar. Orang dulu nggak pernah kepikir, Pak, oh proses kejadian manusia kayak gitu ya. Mereka hanya taat saja. Tapi begitu diteliti lewat ilmu kedokteran saat ini, ternyata ada kesamaan. Nah, maka banyak akhirnya ilmuwan-ilmuwan non-Islam yang akhirnya masuk Islam. Itu kemukjizatan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu disebut mukjizat akliyah. Mukjizat yang hanya dipahami oleh orang yang berakal atau orang yang menggunakan akalnya, gitu. Ya, baik itu dari sisi kesusastraannya, bahasanya, ataupun juga dari sisi informasi ilmiah. Dan di samping itu juga, mengerti tidak mengerti, ternyata memang Al-Quran itu ketika dibacakan, apalagi dengan suara yang merdu ya, itu betul-betul enak sekali didengar dan menyejukkan hati. Nah, dulu ada seorang wartawan beragama Hindu. Ya, ini cerita nih. Dulu di saat Ustadz Arifin Ilham masih awal-awal dakwah beliau bercerita nih. Dulu ada seorang wartawan, orang Bali beragama Hindu. Ketika dia nginep di sebuah hotel, pada ketengahan malam, dia mendengar ada suara Al-Quran, ada orang ngaji gitu. Dia dengar enak banget. Ini nggak pernah saya dengar bacaan seindah ini. Dia cari-cari sumber suaranya, nggak ketemu-ketemu. Siapa ini yang ngaji ini? Nggak ketemu-ketemu. Mungkin malaikat kali ya. Nah, setelah itu beliau selalu terngiang-ngiang terus dengan bacaan Al-Quran, sehingga akhirnya beliau malah tertarik mempelajari Al-Quran. Beliau tertarik mempelajari Islam, dan pada akhirnya beliau mantap bersyahadat di depan almarhum Ustadz Arifin Ilham. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam dibanding dengan agama yang lainnya, semakin dipelajari semakin yakin. Tapi kalau agama yang lain semakin dipelajari malah semakin meragukan. Nah, kita barangkali yang bukan, mohon maaf ya, yang bukan kaum terpelajar barangkali gitu ya. Mungkin kita nggak sampai melakukan penelitian-penelitian. Kita cukup udah yakin aja udah. Karena udah banyak bukti ya. Sudah banyak bukti bahwa Islam ini agama yang benar, bahkan agama yang paling masuk akal. Ya, agama yang paling gampang diterima oleh rasio, oleh nalar adalah agama Islam. Udah kita buat kita yakin aja udah. Kita jaga akidah kita sampai tetes darah yang terakhir. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi sampai tetes darah yang terakhir sekali la ilaha illallah, selamanya tetap la ilaha illallah.
Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semakin cinta, semakin yakin dengan agama kita ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Suara saya sudah serak Pak, ceramah mulu tiap malam. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.